Heeh, ati nggih Facebook. Wis ya? Tentang pelanggaran pidana sampai Kepala SMK Negeri 1 Ponorogo yang dicopot atau dimutasi imbas dugaan pungutan liar pungli sumbangan partisipasi akhirnya buka suara pada Rabu 3 Desember 2025. Dia menjelaskan, selesai menerima surat pemindah tugasan dari SMK Negeri 1 Ponorogo ke SMA Negeri 1 Lompo Pacitan, berita tentang dugaan pungli itu muncul ke publik. Saat ditanya mengenai pungli senilai 1,4 juta rupiah itu, Katenan mengaku tidak ikut andil dalam pembahasannya. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan jurnalis dari Surya Malang, Pramita Kusumaning. Selamat siang, rekan Pramita. Selamat siang, rekan Iraka. Baik, rekan Pramita bisa dijelaskan sejatinya kapan Katenan ini dimutasi? Apakah setelah isu dugaan pungli mencuat atau bagaimana? Baik, rekan Iraka, benar sekali bahwa Katenan Kepala SMK 1 Ponorogo itu buka suara. Nah, sejatinya kapan Katenan itu dimutasi itu masih menjadi tanda tanya publik ya, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat mewawancarai Kepala Capdindik Jawa Timur wilayah Ponorogo Magetan, yaitu Adi Prayitno, menjelaskan bahwa Katenan dimutasi sesaat setelah kasus viral dugaan pungli sejumlah sumbangan masyarakat yang bernama sumbangan masyarakat dengan nilai 1.400.000. Namun Katenan sendiri kemarin buka suara bahwa sejatinya dia dimutasi sudah sejak tanggal 21 November 2025. Itu berdasarkan SK yang diterima oleh Katenan. Seperti itu, rekan. Baik, rekan Pramita, bagaimana kemudian respons Katenan terkait dugaan pungli yang menyeret namanya ini? Baik, rekan Iraka, Katenan sendiri tidak mau berkomentar banyak, namun dia menjelaskan atau asumsi dia bahwa dugaan pungli ini sengaja digulirkan oleh beberapa pihak untuk agar dia benar-benar dimutasi. Dia menjelaskan kasus pungli ini keluar atau mencuat di media sosial, kemudian di media massa itu pasca dia dimutasi itu viral di media massa. Nah, dari situ, dari pungli itu kemudian dia terpojok dan menurutnya dilakukan skenario itu, kemudian dia diberitakan atau diberitahu bahwa dia dimutasi. Ya, itu yang disampaikan oleh Katenan kepada saya kemarin, rekan. Baik, kemudian menurut Katenan ini diketahui bahwa mutasinya pada 21 November itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian apa yang mendasari klaim Katenan itu, rekan Pramita? Baik, Katenan menyebutkan bahwa mutasi dirinya dari SMK 1 Ponorogo ke SMA Negeri 1 Tegalombo di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Dalam Permendikdasmen itu disebutkan bahwa perihal kepala sekolah yang bisa dimutasi itu paling tidak minimal, itu ada klausal yang menyebutkan minimal setelah 2 tahun menjabat kepala sekolah atau kepala pangkal SMA, seperti itu. Hanya saja Katenan sendiri baru duduk menjadi kepala SMK Negeri 1 Ponorogo. Ini menurut Katenan baru 6 bulan, mulai dari Mei kemarin, yaitu pada Mei sampai pada November. Seperti itu, rekan. Baik, rekan Pramita, seiring dengan itu diketahui bahwa LKB PGRI Ponorogo ini juga melayangkan somasi kepada Gubernur Jatim Fah Indar Parawansa. Dan apa isi dari somasi tersebut terkait dengan kasus Katenan ini? Baik, somasi tersebut ada beberapa poin, tapi yang intinya yaitu mereka mempertanyakan tentang mutasi yang didapat oleh Katenan, lantaran Katenan itu baru tanggal 15 Mei menjadi kepala SMK Negeri 1 Ponorogo dan dimutasi pada tanggal 21 November. Hal itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2025. Di situ tuntutannya tentu dari Lembaga Bantuan Hukum dari PGRI Ponorogo itu meminta untuk Katenan dikembalikan lagi ke SMK Negeri 1 Ponorogo. Nah, hanya saja maksud saya Lembaga Bantuan Hukum PGRI Ponorogo tidak menyinggung bagaimana, apakah itu karena
pungli dan lain sebagainya. Mereka hanya berpedoman pada pertentangan atau ketenan itu dimutasi bertentangan dengan peraturan menteri seperti itu kan. Baik, silakan rekan Pramita juga ada informasi yang ingin ditambahkan. Jadi somasi itu dilayangkan ke Khofifah, yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan di dalam somasi yang saya baca yang telah dibagikan oleh Lembaga Bantuan Hukum dari PGRI Ponorogo kepada media termasuk saya kemarin itu diantaranya jika somasi tidak maksud saya jika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu tidak mengindahkan dengan somasi itu, tertentu akan ada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Lembaga Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PGRI Ponorogo ini. Selain itu, kemarin juga sempat Khofifah Indar Parawansa melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur rupanya juga belum menerima somasi itu, pengakuannya seperti itu. Namun sekali lagi kita masih melihat bagaimana nanti kasus ini, apakah benar karena pungli 1.400.000 yang menyebabkan ketenan itu dimutasi atau ada hal lainnya. Seperti itu rekan Iraka, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo. SK itu malam dilantik, besoknya baru ada berita yang muncul. Pernah sebelum itu diduga ada penyimpangan dalam penggunaan dana komite, tapi sudah diklarifikasi oleh pengurus komite dan sudah selesai. Mohon maaf, ini saya sampaikan sebenarnya kewenangan komite sebenarnya, karena saudara-saudara tanya, saya menyampaikan itu atas keputusan kemarin. Jadi setelah komite menunjukkan semua administrasi, semua prosedur, dan semua yang dilakukan tidak menyalahi aturan, maka berita itu sudah berhenti 2 bulan 3 bulan yang lalu. Nah, setelah saya dilantik, digerahdi, besoknya berita itu muncul kembali dengan media yang berbeda. Itu penjelasan saya, setahu saya seperti itu. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan viral itu, Pak ya? Tentu tidak. Tentu tidak. Berarti sebelumnya itu sebenarnya sudah dimutasi ya? Oh, dimutasi, bukan dimutasi. Jadi saya di SMKN 1 Ponorogo, setelah rapat komite, pengurus komite disomasi oleh LSM, dan itu diselesaikan oleh komite itu sendiri. Jadi tidak menyinggung dengan saya. Nah, setelah itu sudah tidak ada masalah. Setelah saya dilantik, baru masalah itu muncul lagi. Tapi dengan media yang berbeda. Alasannya karena pemindah tugasan saudara Karenan yang anggota PGRI sekaligus pengurus PGRI Ponorogo itu tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2025, di mana pemindahan seorang guru yang dijadikan kepala sekolah dari administrasi pangkal semula ke administrasi berikutnya itu paling singkat. Bahasa yang ditulis adalah diksi yang dipakai adalah paling singkat 2 tahun. Sementara ketenan itu di SMKN 1 Ponorogo itu 6 bulan kurang. Dan juga pemindahan itu juga tidak ada klausul atau diktum yang mengatakan karena kesalahan ini itu. Dan kami tolak tentu ya karena itu menabrak Permendikbud itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.